saudaraku, Tuhan kalian yang diajarkan oleh Belanda bukan Tuhannya murid-murid Yesus. Tuhannya murid-murid Yesus itu Tuhan yang diajarkan oleh Belanda. Ilah Bani Israel itu bukan manusia. Jangan di-mute ya, jangan di-mute. Bukan binatang bertanduk 7 bermata 7, beda dengan Tuhan kalian. Coba terangkan dulu, silakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Lanjut. Ya, jadi saya koreksi ya Bang Suma, ya, gurunda palsu, ya. Oke, Jangan emosi. benar. Bukan emosi, ya. Jadi jangan kamu tambah-tambahkan ya. Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Nggak ada Ishak, tidak ada Ismail di situ. Matamu. Ismail itu jauh dan Matamu. keturunan Ismail itulah Edom, ya. Wah, Edom. parah ini. Parah. Baca kitab, Bang. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Itu kitab Anda. Kitab saya tidak begitu, Bang. Coba kau tunjukkan di perjanjian baru Yesus adalah ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Ishak, ilah Yakub. Coba tunjukkan dalilnya di kitabmu di perjanjian baru. Tidak ada Ismail ya, tidak. Oke, tidak ada Ismail. Murid Ismail. Yesus itu Yahudi, Ibrani. Dengar. Murid Yesus itu Yahudi. Mereka menyembah Yesus. Dengar, saya tidak tanya murid Yesus, yang saya tanya, Kamu kan tanya Ibrahim. dengar, dari konsep awal aja kau udah sesat. Kejadian 17 nomor 6, nomor 7. Keturunan dari Abraham, Ismail, Ishak. Kau katakan tidak ada namanya Ismail, matamu robek. Kutanya dulu kau. Bang, dengar Bang. Dengar. Turunan sesuai perjanjian. Dengarkan. Kalau kau tidak mau di-mute, dengarkan saya. Dengarkan dulu, habis itu kau tanggapi. Oke, dengar. Ismail, manusia pertama yang menjalankan perintah Elohim setelah ayahnya. Yang bersunat pertama kali bersama dengan Abraham, Ismail. Bukan Ishak. Bukan Paulus. Paulus pendiri agama Kristen nanti. Kurang lebih 3000 tahun baru dia nongol. Paham itu? Kejadian 17 nomor 23. Ismail sebagai keturunan Abraham bersunat. Sebagai keturunan. Bersunat pertama kali bersama dengan ayahnya. Jangan kau kemudian mengatakan sesuatu yang tidak kau ketahui. Atau kau ketahui tapi kau sembunyikan. Ismail itu anak yang diberkati. Dialah yang menggenapi semua nubuatan Tuhan untuk ayahnya. Bukan Ishak. Gantian. Bukan Ishak. Pertanyaan saya kepada saudara, ingat konsentrasi kepada pertanyaan. Apakah Tuhan yang disembah oleh orang Roma yang bergelar Agnostos Theos adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya? Jawab, jangan kau kemana-mana. Silakan. Ya sama. Nah, buktikan di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan bahwa dia akan Yesus jadi juga kan bayi. Yahudi, Bang. Kita berbicara mengenai Tuhan, bukan berbicara muridnya Yesus. Yang saya tanya, di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan kalau dia kelak akan menjadi bayi? Di mana? Karena di dalam kajian kitab Yahudi, kitab Tanak, tidak ada ruang untuk Kristen. Yang ada cuma Islam dengan Yudaism. Kristen tidak memiliki tempat di sono. Kecuali ngais-ngais sejarah yang dituliskan oleh wartawan-wartawan yang tidak dikenal, yaitu penulis Bible.
Kecuali kalian ngais di situ. Tapi kalau Dengan berbicara di panjang-panjang, kitab, Bang. dengarkan. Saya belum selesai Kalau jawab tadi, Anda sudah berbicara potong. di kitab Tanak, tidak ada ruang untuk Kristen di sana. Tidak ada ruang. Nah, Dengar, Bang. coba tunjukkan di kitab Allah Yahudi atau Tuhan yang disembah oleh Ismail itu Tuhan negeri Mekah. Ya. Aku diperintahkan menyembah hanya kepada Tuhan negeri Mekah. Beda, Oke. Bang. Oke, apakah Tuhan Beda. yang disembah? Apakah Tuhan yang disembah? Apakah Tuhan yang disembah Abraham itu Tuhan untuk negeri Mekah atau hanya untuk tanah Kanaan? Jawab. Jawab. Kamu kan tadi bilang, ya, Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Ismail tidak ada di situ. Ismail itu menyembah Tuhan negeri Mekah. Itu Apakah ada di Tuhan, An-Nahl 91. dengar. Apakah Tuhan yang disembah Abraham adalah juga Tuhan untuk negeri Mekah atau Tuhan yang disembah Abraham hanya untuk Tuhan bagi tanah Mesir saja? Tanah Kanaan saja? Palestina saja? Jawab. Jawab. Allah Israel itu Allah semesta alam, Bang. Ya Bukan udah Tuhan negeri Mekah. berarti Tuhan bagi negeri. Bukan Tuhan negeri Mekah. Udah turun. Anda Turun, paham idiot. dengan apa Idiot. yang ada di Mekah itu? Idiot, turun. Kau nggak layak berdiri di hadapanku. Kau hadapkan di sini Paulus kah atau siapakah makhluk asing yang bergelar Kristus sudah hadapi saya. Jangan kau yang idiot. Selamat siang Bang Suma, saya dari tadi diam lah. Silakan. Narasi. Udah. Saya berdiskusi dengan kamu. Kamu tadi gimana? Tadi malam dengan kamu. Apakah Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan bagi negeri Mekah atau bukan? Silakan jawab Laken. Oh bukan. Berarti Tuhan yang disembah Abraham itu hanya Tuhan daerah Mesir aja. Bukan Tuhan bagi negeri lain. Ya Tuhan. Hah? Jadi Tuhan yang disembah Ya. Abraham itu Tuhan kaplingan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, Dari sabar untuk saya menjelaskan. apakah itu Tuhan untuk negeri Mekah juga atau bukan? Jawab. Mereka kan tidak percaya Tuhan Allah yang hidup. Percaya Tuhan Allah yang tidak Saya bersalah. ulang lagi, apakah Tuhan yang disembah Abraham itu adalah Tuhan untuk negeri Mekah juga atau bukan? Bukan. Berarti negeri Mekah ini Tuhannya siapa? Ya itu kan di dalam An-Nahl 9. Coba Anda jelaskan Ya, apa Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya negeri Mekah ini siapa? Tuhan negeri Mekah yang dijelaskan di An-Nahl 91. Ya, Berarti ada kalau dua Tuhan. Anda suruh saya menjelaskan ya. Izin kalau Berarti saya ada dua menjelaskan Tuhan. kalau keliru ya. Jangan sampai tersinggung ya. Berarti ada dua Boleh Tuhan saya ya? jelaskan. Oi, jawab. Berarti ada dua Tuhan. Ya dua Tuhan yang di Muslim. Itu tidak kalimat syahadat. Oke, Tidak ada dua Tuhan. Allah. Oke, Tidak berarti Tuhan ada. selain Allah. Oke, berarti ada dua Tuhan. Sekarang Tuhan yang Tuhan itu benar siapa? Sekarang Tuhan yang benar di antara dua Tuhan itu Tuhan yang mana? Artinya secara Hey. Islam Saya tidak mau suara yang lain. Oh. Oi, pertanyaan saya, kita ingin mencerdaskan anak bangsa. jangan Anda mengatakan dua Tuhan, jangan nafsuan, ikuti pertanyaan, jangan nafsuan. Anda mengatakan ada dua Tuhan. Antara dua Tuhan ini Tuhan yang benar yang mana? Tuhan negeri Mekah atau Tuhan negeri Mesir? Jawab. Silakan Laken. Ehunya dikecilin Laken. Ehunya. Oke Bang Arif ya. Sudah pas Bang Arif. Ehonya Kau benar ya. Kau jangan tenang satu ya. Kau jangan tenang satu. Ya. Dengarkan pertanyaan. Tenang saya kan.
dengar pertanyaan Bang. Kita edukasi. Apakah Tuhan, dengar. Tuhan yang benar yang mana? Kan ada dua Tuhan katamu. Yang benar yang mana? Tuhan negeri Mekah atau Tuhan negeri Mesir? Yang mana Tuhan yang benar ini? Silakan. Ah, Karena terseperti bangsa Mesir dan bangsa pertanyaan. tidak percaya itu. Pertanyaannya, yang manakah yang benar? Tuhan negeri Mekah atau Tuhan negeri Mesir? Woi, udah dijawab Juma. Jawaban dia benar. Otak lu Tuhan kosong. mana yang benar? Ya, tapi Tuhan mana yang benar? Tuhan Dia negeri udah jawab. Mekah. Allah Israel, Abraham, Allah Israel, Yakub udah benar itu. Tuhan mana yang benar? Tuhan negeri Mekah atau Tuhan negeri Mesir? kalau versi Islam begini ya, Tuhan negeri Mekah itu Ade, Balao, yang saya tanya kan kau mengatakan ada dua Tuhan. Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Pertanyaan saya, manakah yang benar? Tuhan negeri Mekah atau Tuhan yang disembah Abraham? Jawab. Coba jawab yang satu Tuhan yang yang benar adalah Tuhan yang disembah Oleh Abraham, Ishak, Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang dengarkan. Apakah Tuhan yang disembah oleh Abraham itu juga Tuhan bagi area Mekah? itu Tuhan bagi area Mekah. Oh tidak. Arif nolak itu berat. Tuhan itu kan dengan Berarti Ismail. Tuhan yang disembah Abraham itu salah. Sehingga Tuhan yang perjanjian. Dengar, gantian. Bersyukur kau kutanyai, ya, bersyukur. Artinya kau punya kesempatan untuk mengeluarkan isi kepalamu yang bercampur dengan lemak babi itu. Sekarang dengarkan saya. Dengar. Ini Zaki diturunkan aja. biasanya. Dengar. Zaki diturunkan aja. Dia itu Cari tukang kau. konsep. Kita dua, iya. Dengarkan saya Bang, dengarkan ya. Nanti Anda bebas bicara kok. Dengar. Berarti Tuhan yang disembah Abraham itu adalah Tuhan yang keliru. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan seluruh alam. Mekah itu bagian dari alam. Kalau Anda mengatakan Tuhan yang disembah Abraham bukan Tuhan bagi negeri Mekah, berarti Tuhan Anda itu, Tuhan yang Abraham itu cacat. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan untuk negeri Mekah. Yang benar adalah Tuhan negeri Mekah itu Tuhan alam semesta. Tuhan bagi negeri Mekah, Tuhan bagi negeri Paran, Tuhan bagi negeri Mesir, negeri Indonesia, Asia, dan seluruh alam. Itu baru Tuhan yang benar. Udah. Giliran saya. Giliran Salah Tuhan ya. Salah ya. Anda diam dulu. Jadi kau sudah akui ya. Jadi kau sudah akui bahwa Tuhan yang disembah Abraham. Enggak. Saya mau tanggapi Anda. Saya mau tanggapi dulu. Dengar. Anda sudah mengakui bahwa Tuhan yang disembah Abraham menurut fitnahanmu adalah Tuhan yang bukan Tuhan untuk wilayah Mekah. Berarti Mekah ini bukan ciptaannya Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham kau batasi kan? Ah, udah, silakan. Oke. Terima kasih ya. Giliran saya tanggapi. Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan yang tidak nampak. Tidak serupa dengan makhluk. Itu yang pertama poinnya. Dari pihak Muslim. Kemudian Tuhan negeri yang Abraham percaya adalah Allah yang hidup. Nah kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan bicara mengenai wilayah. Abraham adalah Allah yang hidup. Pasti kan? Semua Ini berbicara mengenai Tuhan wilayah. Kau kok hidup, Tuhan hidup. Kau nyindir Kristen itu. Tuhannya makanya kau dengar dulu penjelasan saya semua. Saya tidak butuh penjelasan kau sono, Cak Ayu. Tuhan Ini Abraham berbicara adalah mengenai Allah Tuhan alam sebelum semesta. Ku ingusin juga kau lama-lama. Samudeng. Ini tidak sedang membahas tentang Tuhan. Sehingga mereka menyembah Allah lain. Ini tidak sedang membahas tentang Tuhan mati di pantai. Tidak sedang berbicara. Mama seorang generasi. Pemakan babi main seruduk.
PCH. Kau turun. Mengatakan bahwa Tuhan negeri Mekah adalah Turun kau turun. Tuhan negeri Mekah. Tuh. Masalah anjing di malas sih kau. Iya. Karena orang Nggak ada. Kita butuh ilmu, bukan dengarkan ocehan gereja. Kita butuh ilmu. Dengarkan saya, dengar. Ini kita berbicara tentang Tuhan alam semesta. Mama ini berbicara mampus kalian, mati semua. Mati kan kalian? Bodoh kalian ini. Mau diajarin waras kok susah kali kalian ini. Ini kita sedang berbicara tentang Tuhan alam semesta. Di awal tadi, si pemakan babi itu ingin membahas tentang Tuhan. Tuhan mana yang benar katanya kan gitu. Nah kita membahas tentang alam semesta. Tuhan alam semesta. Subhanahu wa ta'ala kata dia tadi kan. Aku kasih data Kejadian 17:6-7. Ternyata Tuhan Abraham, Ismail, Ishak itu adalah Tuhan yang sama. Aku kasih dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Nah, ketika dia mengatakan Tuhan negeri Mekah, bukan Tuhan yang disembah oleh Abraham, berarti negeri Mekah ini punya Tuhan sendiri kan? Tuhannya Abraham juga sendiri. Berarti ada dua Tuhan. Dia iakan tadi. Nah, lalu saya katakan, apakah Tuhannya Abraham itu bukan Tuhan untuk wilayah Mekah? Katanya bukan. Berarti derajat Tuhan negeri Mekah lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan alam semesta. Di mana dalilnya? Aslamtu li rabbil alamin. Kami beriman dan berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Berarti Tuhan negeri Mekah Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan seluruh alam. Ternyata Tuhan yang disembah Abraham bukan Tuhan untuk seluruh alam. Karena dia bukan Tuhan untuk negeri wilayah Mekah. Ya, halo Koko Zuma, selamat siang. Iya, Cece, silakan. Ya. Begitu, Samuding. Kok pakai otak Iya. Asiki. Tanya Ya saya aja. tadi Koko Zuma saya kan dengar-dengar, saya lagi nonton. Ya, maksud saya biarkan dulu Pak Leken ini menjelaskan, biar kita umat Kristen paham begitu. Begini, Cece. Kalau orang Kristen kita tunggu keluarkan bahasa dari mulut, tidak akan pernah ada secuil pin ilmu yang bermanfaat. Coba Cece pikirkan, apakah betul Tuhan yang dimaksud dia itu bukan Tuhan bagi wilayah Mekah? Masa ada Tuhan bukan wilayah Mekah dia punya? Oh, nggak kasihan kalian mendengarkan seorang tokoh Kristen begitu berbicara. Apakah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu bukan Tuhan untuk wilayah Mekah? Katanya bukan. Artinya Tuhan apa ini? Tuhan yang benar itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan bagi langit dan bumi, alam semesta. Itu baru Tuhan yang benar. Kenapa ada di dalam Al-Quran Tuhan negeri Mekah? Jawabannya jelas. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu menyembah dewa-dewa persuku-suku. Suku Badui, dewanya beda. Suku Bom-Bom, bedanya Tuhannya. Suku Edis, beda Tuhannya. Mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang memiliki batasan wilayah masing-masing. Datang Nabiku Nabi Muhammad menjelaskan bahwa dewa-dewa yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar adalah pemilik tanah Mekah ini. Yaitu Rabbus samawati wal ard. Ilah Israel, ilah Ismail. Itu yang betul Tuhan itu. Datang saudara Leken tadi, dasar dia suka makan puting asu, maka dia mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Abraham bukanlah Tuhan bagi wilayah Mekah. Berarti bukan Tuhan alam semesta. Idiot. Begitu Cece. Saat Cece nggak malu Tuhan yang diperkenalkan sama teman Kristen adalah Tuhan yang hanya sebagian wilayah saja. Ya, maksudnya Koko Zuma kalau menjelaskan dengan santun, tidak usah maksudnya ada bahasa-bahasa. Ya, kalau memang dalam Kristen Santun itu
Kalau sedang berhadapan dengan umat Islam. Ini kita sedang berbicara dengan orang-orang yang memang kerjaan cuma menghujat. Saya sebelum naik di Tidak bisa sini, juga begitu. Saya saja sebelum dia naik ke sini, sebelum saya naik, saya dengar apa yang mereka bahasakan tentang Nabi Muhammad lah, segala macam lah. Tuhan kami dibahasnya. Maka saya tegaskan kepada mereka supaya mereka itu paham. Tuhan yang disembah Abraham, Ismail, Isa itu adalah Tuhan alam semesta. Tidak ada semili pun di alam ini yang tidak dimiliki oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan pencipta alam semesta. Berarti Tuhan bagi negeri Mekah juga. Kalian aja nggak paham, iya, Cece. itu saja. Gitu loh. Iya, itu saja Koko. Saya tanya tanya sama Koko. Saya naik. Tidak ada yang lain. Baik Cece, baik. Saya minta maaf Ya. kalau begitu Cece ya. Iya, oke Cece Koko. yang sehat-sehat Selamat selalu. Iya, siang. iya, siang. Ya, makasih Koko. Iya, makasih. Ya, Bang Juma. Iya, salam. Pertanyaan saya, Bang, apakah Tuhan yang disembah oleh Abraham itu juga Tuhan untuk wilayah Mekah? Tuhan alam semesta dong, pencipta langit dan bumi. Nah, berarti Tuhan untuk wilayah Mekah juga kan? Iya bang, Nah, itulah maksud wilayah Nabiku. yang ada di bumi. Itulah maksudnya Nabiku membantah orang-orang jahiliyah yang memiliki patung-patung sembahan-sembahan. Nabiku mengatakan jangan kau menyembah patung-patung ini. Tapi sembahlah kepada Tuhan negeri ini, Tuhan alam ini. Itu maksudnya ayat itu. Tapi orang Kristen tidak mau mendengarkan. Kalau kita menjelaskan, begitu kawanku Cak Ayu. Jadi Tuhan alam semesta ini dia cuma bisa bahasa Arab atau bisa menguasai semua bahasa di dunia bang? Nah, Tuhanku itu Annallahu sami'un alim. Tuhanku itu maha mengetahui. Kenapa Al-Quran mempertahankan bahasa Arab? Supaya tidak dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kepentingan duniawi dengan menjerat orang-orang masuk ke dalam keyakinan mereka dengan cara tipu-tipu. Maka Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad harus bertahan sampai hari kiamat supaya tidak ada orang yang tertipu seperti ajaran Yesus yang dipelesetkan kemana-mana. Yang diganti kemana-mana ajaran Yesus itu. Ke Indonesia berubah, ke Bali masuk lagi, berubah lagi, ke Jepang berubah lagi. Demi kepentingan perut orang-orang yang berada di dalam suatu posisi tertentu. Jadi bukan Tuhan itu nggak ngerti seluruh bahasa. Annallahu sami'un alim. Allah itu maha mengetahui. Jangankan bahasa, jumlah kuman yang ada di gigi saudara Tuhanku tahu. Cuman Al-Quran ini karena dia berasal dari langit dan bumi, dan itu untuk pertolongan, penghiburan untuk seluruh manusia, maka seluruh manusia berhak mendengarkan Al-Quran. Jangan mendengarkan terjemahan. Kalau saya mau mendengarkan ucapan Yesus, Yesus! Ya paman, apa yang kau ucapkan ketika engkau di atas bukit Zaitun? Kupingin mendengarkan suara lo. Bisa nggak kita dengarkan suara Yesus sekarang? Bisa? Minimal suaranya, vokalnya yang sama. Ada? Nggak bisa kan? Nah kalau saya, wahai Nabiku Muhammad, jarakmu dengan jarakku di bumi ini jauh. Engkau hidup 1400 tahun silam. Tapi ketika aku rindu denganmu, aku ingin berjumpa denganmu, aku tak bisa melihat wajahmu. Tapi aku masih mendengarkan untaian ucapan-ucapanmu. Siang malam aku mendengarkan nasihat-nasihatmu. Dengan Al-Quran aku masih mendengarkan lisanmu. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Nabi Muhammad duduk dalam masjid, beliau mengatakan apa kepada Bani Arab saat itu? Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabiku berdiri di depan sahabat-sahabatnya, ketika menghadapi musuh, Nabiku naik, maju ke depan. Lalu dia mengatakan apa? Qala Allahu Ta'ala,
am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kerinduan terbayarkan. Tapi ketika saya ingin mendengarkan suara Yesus, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Aku ingin mendengarkan suara Yesus. Minimal suara yang sama, vokal yang sama, untaian nada, gelombang, irama, ritme yang sama. Di manakah itu bisa aku dengarkan? Yang pernah kita dengarkan suara Yesus lagi. Tapi kalau lagi Nabi Muhammad di Bible. Bible apa? Apa yang bisa kita dengar di Bible suara Yesus? Musa agamanya apa, Bang Musa? Musa alaihi salam adalah seorang muslim yang taat. Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Di dalam Al-Quran dia berserah diri kepada Allah. Dia melantunkan kalimat tauhid kepada Bani Israel. Innani anallah la ilaha illa ana. Ini Musa bukan Musa. orang Yahudi, Bang ya. Beliau Musa Bukan adalah agama Bani Israel. Iskala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Mereka Muslim yang berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Bismillah, shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Pak Eko. Salam aja. Ya. Kasih lengkap ucapan Yesus. Ucapan Yesus dalam Lukas 24 nomor 36. Assalom, assalom, shalom alaikum. Kasih lengkap, itu ucapan Yesus. Alaikum salam. Mantap. Mantap Bang Suma. Saya dukung Abang membaca Bible terus setiap hari, Bang. Semoga dicerahkan, Bang ya. Dari Ya. Ya, Bisa jangan cuma itu, Bang. Kita Pak ibadah Bang juga. Ya. Lanjut. 10 menit sebelum saya ibadah. Mana duluan diciptakan, Bang? Kamu atau manusia, Bang? La haula wala quwata illa billah. Adam alaihi salam lebih dulu dicipta daripada Ka'bah. Oke, makasih, Bang. Makasih atas pencerahannya. Agak Bang Juma katanya mau ibadah dia. Dia mau berarti sahabat ini Bang Juma. Juma boleh sama saya dong Bang Juma ya. Saya mau tanya dia yang terbiasa. Ya, silakan Bang Lubis gantian. ini. Ya, Bang Juma ini. Yunus 10 itu apa maksudnya Bang Juma? Yang mana yang gantian dulu lah Bang Syafda. Gantian. Dengan nama 2091 itu gimana itu maksudnya Bang? Apa Itu ada maksudnya? Apa? Coba di bilang. 90 Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel lah Tuhan yang benar. Yang dipercaya oleh Bani Israel. Terus Namal itu 291 ada Tuhan Mekah lagi tuh. Ini bukan masalah Israel, tapi yang dipercaya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israel wa rafa'at asba'ahum Fir'aun wa junudu ba'yan wa adwa. Kami jadikan Bani Israel melintasi laut. Jadi yang dimaksud di sini Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas sehingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, beliau kemudian berkata, aku percaya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Jadi Fir'aun kemudian mengatakan, aku beriman, aku percaya tiada Tuhan selain Allah dan aku percaya kepada Bani Israel
bahwa dia adalah bangsa pilihan dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Lalu kemudian Anda membawa innama umirtu an a'budu rabba hazihil bald alladhi harramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku di sini adalah Nabi Muhammad, diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikan suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Permasalahannya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tunduk berserah diri kepada Tuhan alam semesta yang menciptakan alam ini, yang adalah Tuhan bagi negeri ini, adalah Tuhan bagi negeri Israel, negeri Mekah, Madinah, dan seluruh alam semesta. Sementara Fir'aun membangkang untuk tunduk kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengajarkan agar mereka tunduk kepada Tuhan pencipta alam semesta. Tapi Fir'aun mengatakan, enggak, akulah Tuhan itu. Akulah Tuhan, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Akulah Tuhan itu. Tatkala kemudian Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat oleh pencipta alam semesta, barulah Firaun itu sadar kalau ternyata dia bukan siapa dan Tuhan yang diperkenalkan Musa itu adalah benar. Lalu dia mengatakan, kalau begitu aku berserah diri kepada Tuhanmu wahai Nabi Musa. Nabi Muhammad berserah diri kepada Tuhannya Nabi Musa. Firaun berserah diri kepada Tuhannya Nabi Musa. Pembedanya adalah Nabi Muhammad secara mutlak absolut, sejak beliau memperoleh wahyu, bahkan sebelum dia memperoleh wahyu, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesyirikan, mempertuhankan dirinya atau mempertuhankan di luar dirinya selain daripada pencipta alam semesta. Sedangkan Firaun, mereka orang-orang yang percaya kepada Firaun, beriman Firaun itu Tuhan, dan Firaun sendiri menganggap dirinya Tuhan. Barulah kemudian setelah kekufurannya itu ada di batas akhir kehidupannya, barulah dia berserah diri. Telat itu. Nah, itulah bedanya. Jadi Firaun saja yang jago, hebat, berkuasa, menganggap dirinya raja di atas segala raja, berserah diri kepada Tuhan negeri Mekah, negeri alam semesta. Kenapa saudaraku Kristen tidak? Kalian bukan siapa-siapa. Kenapa kalian tidak berserah diri kepada Tuhan alam semesta? Kenapa berserah diri kepada Tuhan alam kuburan? Begini Juma. Silakan. Alkitab itu jelas menuliskan bahwa Allah Tuhan Bani Israel itu yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu nama yang kekal ya. Artinya dia sudah menetapkan bahwa dia adalah Tuhan sesembahan Bani Israel yang dipercaya Israel. Jadi dia nggak mungkin pindah ke Mekah. Nah di sini An-Namal ini ada Tuhan Mekah, sementara di Yusuf yang benar itu yang dipercaya Bani Israel, gitu loh. Ini sepertinya kontradiksi gitu loh antara Muhammad dengan Firaun. Gitu. Firaun percaya kepada Tuhan yang disembah oleh, yang dipercaya oleh Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad yang baginda yang mulia mempercayai Tuhan Mekah. Dan Tuhan Mekah itu siapa ini sebenarnya? Apakah Tuhan Bani Israel? Artinya yang kami pahami sesuai dengan Alkitab, Tuhan Bani Israel itu ya, itu abadi untuk sesembahan Bani Israel. Gitu loh. Kekal. Dia tidak akan pernah pindah ke wilayah manapun, sekalipun dia Tuhan alam semesta. Oke. Dia Tuhan alam semesta. Tetapi anak sebutan dia itu Tuhan Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub begitu. Oke, berarti Tuhan ini tidak pindah ke Roma ya? Di mana Roma adalah induk dari kekristenan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub gitu. Berarti tidak pindah ke Vatikan. Oh, tidak ada Tuhan Vatikan. Ya, yang kalian sembah Tuhan dari mana? Ya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa pindah ke Indonesia? Bukan, nggak ada Tuhan Indonesia, nggak ada. Kita nggak pakai kalian di Indonesia. Ini kan ada sebutan nih. Oke, aku tanya Bung, apakah Yesus itu adalah Tuhan untuk negeri ini? Sebutan dia tetap Tuhan Bani Israel. Iya, saya tanya, apakah Yesus Tuhan Anda itu Tuhan untuk negeri ini?
Tuhan Bani Israel itu Tuhan alam semesta. Sebutan dia Tuhan Apakah Yesus adalah Tuhan untuk negeri ini? Tuhan alam semesta itu Tuhan Bani Israel. Saya tanya, apakah Yesus Tuhan untuk negeri ini? Saya sudah jawab. Tuhan Bani Israel itu Tuhan alam Saya tidak tanya Tuhannya Bani Israel. Saya tanya Tuhannya Romawi, Yesus. Mana ada Tuhan Romawi? Yesus Tuhannya Romawi, Yesus. Di mana dalilnya Tuhan Romawi ada? Mama Roma 10 nomor 9 nomor 10. Di mana Tuhan Roma? Jika engkau berkata dengan mulutmu dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu kau imani sepenuh hati bahwa Yesus itu Tuhan, maka engkau akan selamat. Kan tidak Tuhan Roma kan? Di sini kan Tuhan Mekah. Itu surat untuk orang Mekah, orang Roma. Surat itu Roma dikirim untuk orang negeri Roma. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu Tuhan untuk negeri Roma? Tuhan Bani Israel itu Tuhan alam semesta. Kenapa kau bawa Tuhannya Bani Israel, Cak Ayu? Kamu ganti Tuhan Mekah. Yesus yang kubahas ini Yesus. Kita Tuhan bahas Bani Tuhan Israel Mekah. itu Tuhan kami juga. Dengarkan. Di dalam Al-Quran itu tidak ada disebutkan Tuhan negeri Mekah. Itu nggak ada. Yang ada, innama umirtu an a'buda rabbahazihil balda. Balda itu negeri, bukan Mekah. Cuman di dalam kurung dijelaskan Nabi Muhammad merujuk kepada pencipta alam semesta wilayah Mekah. Oke, terjemahan yang sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Negeri ini. Siapa Tuhan negeri ini? Indonesia dulu. Tuhan negeri ini siapa, Bang Sakral? Saya udah Tuhan, Tuhan negeri ini. sebutan Tuhan alam semesta itu ya Allah Abraham, Allah Ishak, Oke. Allah Yakub. Saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Tuhan negeri ini, negeri yang kita diami ini, itu siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Ah, itu kan? Larinya ke Yesus, baru muncul. Tadi dipancing, nggak mau keluar. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus itu Tuhan alam semesta. Yohanes 3. Yohanes Yohanes 1. Sabar. ayat 3 Yohanes dan 1. 10. Yohanes 1 nomor 3 Ya. itu. Dengar. Yohanes 1 nomor 3 itu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh dia? Ya, karena kita berarti ketahui bahwa Yesus ciptaan Tuhan alam semesta. sebentar dulu, ini kau ini gimana mau bertanya, langsung motong ketika mau dijawab. Anda Bang, mengatakan, dengar dulu. ini Dengar. ini tentang daging ini Dengar, sudah dengar. disiap. Dengar. Tadi saudara kita mengatakan Yesus itu Tuhan alam semesta. Saya minta dalil. Dalilnya Yohanes 1 nomor 3. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu, apakah termasuk dagingnya Yesus? Ya, termasuk. Dia itu kan Yesus. Matamu, dagingnya aja belum dibuat. Dagingnya belum Matamu dibuat. lah. Dia Dagingnya firman belum dibuat. dari manusia kok. Dagingnya belum dibuat. Maka pertanyaan saya, pertanyaan saya, apakah segala sesuatu dijadikan oleh dia termasuk dagingnya? Segala sesuatu dijadikan oleh firman dan Yesus itu adalah firman dari manusia. Apakah Sebentar, Pak. termasuk segala sesuatu yang diciptakan itu adalah dagingnya Yesus juga ciptaan? Bagaimana ciptaan dia menciptakan? Lalu siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? Dia sendiri kan Yesus. Nah, itulah pertanyaanku. Itulah Firman, pertanyaanku. dia menjawab. Berarti, Apakah ciptaan Allah? sabar dulu Bang. Berarti Tuhanmu menciptakan daging, lalu dia masuk ke dalam merasukinya. Betul? Dia Berarti- itu mencipta. Iya, Bagaimana dia menciptakan daging. Menciptakan Mencipta kok daging. jadi ciptaan. Gimana sih logikanya Juma? Makanya agamamu itu tidak masuk akal. Tadi Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Itu tidak berawal. Dagingnya Yesus tidak berawal. Matamu. Loh,
Mata bagaimana? Dia kan hanya ada manusia. Berarti daging Yesus Makanya itu dia melayang Alpha jatuh Omega. dari langit. Ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Yang kupertanyakan Alpha Omega. baca ayo. Mengerti nggak Alpha Omega, Juma? Yang kubahas ini daging Yesus, apakah segala sesuatu dijadikan oleh dia termasuk dagingnya Yesus? Dia itu Yesus. Apakah dia menciptakan? Dagingnya Yesus apakah bagian dari segala sesuatu itu? Yang menciptakan itu segala sesuatu itu Yesus. Nah, Yesus menciptakan dagingnya. Lah, dia kan Alpha Omega. Dia menciptakan dagingnya. Tidak ada di sana diciptakan dagingnya. Segala sesuatu. Oh, tidak ada. Mana segala dalilnya? sesuatu. Oke, baik. Mana daging Yesus ciptaan? Baik. Coba tunjukkan Baik. ayatnya. Baik. Gimana? Baik. Ayo. Oke. Jadi Yesus turun dari surga itu berupa daging. Ya. Daging turun dari langit. Bisa. Basi sampai di bawah busuk. Loh. Mana sih? Dia itu ciptaan, bagaimana dia pencipta. Bagus. Mari teman-teman, mari kita gila sama-sama. Berarti daging yang masuk ke dalam rahimnya Maria lewat mana? Lewat pantat masuk, lewat mulut, lewat hidung, telinga, kuping. Ini aja mana? Juma, kamu tunjukkan aja dalilnya. Dulu. Daging Yesus itu ciptaan, kan? Kalau bukan ciptaan dagingnya Yesus, lalu lewat mana masuk ke rahim Maria? Dia kan bisa aja menjadi apa bisa. Daging katanya. Daging. Lewat vagina berupa burung, masuk ke vaginanya Maria berupa burung dia. Mama. Bisa aja tuh. Mana Masuk dalilnya ulang generasi. ciptaan, bro? Kalau ada dalilnya silakan tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan kalau Yesus itu ciptaan. Dengarkan. Tunjukkan. Yohanes 1:14. Baca. Firman itu menjadi manusia, jadi ciptaan itu. Menjadi. Kalau Sana menjadi. Siapa yang dikatakan yang menjadikan? Firman itu telah menjadi daging. Tadinya daging atau tidak? Ya kan dia berinkarnasi toh. Tadi katanya berupa daging dari langit. Dia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Artinya dia bukan ciptaan. Firman itu telah menjadi daging. Kalau dikasih Menjadi saus manusia. tomat dengan kecap sedikit lombok, ya jadi nyok dia bakso. Jadi Tuhan itu menjadi apa aja bisa. Artinya bukan ciptaan. Tuhan bisa menjadi apa saja. Nggak bisa. Ilmu dari mana? Nah, dia kan maha pencipta. Loh, kok maha pencipta berarti dia menciptakan dirinya gitu. Loh. Dia bisa aja menjadi apa berinkarnasi. Bisa menjadi sapi. Terserah dia dong. Bisa menjadi kucing. Selama ada dalil. Mana dalilnya bisa menjadi apa saja? Loh. Dia kan maha pencipta. Iya, mana dalilnya bisa jadi kucing? Arti maha pencipta dan maha kuasa. Maha pencipta artinya dia mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Menciptakan apa saja dia bisa kan? Iya memang termasuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah, betul? Terus maha kuasa itu apa artinya? Maha kuasa artinya berkuasa atas segala sesuatunya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Gak ada dalil untuk melarang dia mau jadi apa dia. Tuhan maha kuasa, betul? Iya, dia suka-suka dia tuh. Artinya Maha dia kuasa, dengar. Maha kuasa ini terbatas nggak? Gak ada hukum yang membatasi dia. Oke, baik. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah Tuhan dalam rupa manusia ini maha kuasa? Maha kuasa dalam hal untuk menaklukkan kematian. Mate mijan. Kita lihat. Ambil alih dulu, ambil alih. Ini pasien akut ini. Silakan, tapi masih bisa sembuh kayaknya. Silakan. Itu motifnya ke dunia jadi apa? Udah motif apa, Mod? Ada Tuhan mau menyelamatkan monyet, Tuhannya jadi monyet. Ada Tuhan mau menyelamatkan babi, Tuhannya jadi babi. Ada Tuhan mau jadi kuda nil. Menyelamatkan babi.
Kau tadi mengatakan Tuhan Makanya saya dibatasi. saya katakan, Mana dalilnya kalau dia bisa jadi apa saja? loh, dia kan maha segalanya. Kamu giliran ditanya Matamu. dalil seenakmu Jadi kalau ngomong. kamu tidak bisa, kalau Tuhan itu tidak bisa ya kamu membatasinya dong. Gimana sih? Justru karena Tuhan itu tidak terbatas, makanya dia tidak menjadi babi, tuyul. Dia tidak ada dalil untuk jadi babi, ada aja. Nah, sekarang. Shalom, selamat siang. Iya, Salmon. Sekarang kau jawab. Apakah Yesus Maha Kuasa? Maha kuasa? Bisa cebok sendiri ketika bayi. Emang diceritakan dia dicebok? Cacat Tuhanmu kalau dia bisa Di mana cebok sendiri. dalilnya Yesus diceboki? Loh. Jadi dia nggak cebok. Di mana dalilnya diceboki? Berarti dia Kita tidak bicara cebok. dalil, toh. Berarti Tuhanmu nggak cebok. Loh, di mana dalilnya tidak cebok? Berarti Tuhanmu tidak cebok. Kita bicara dalil. Kita bicara Mana dalilnya Yesus Di cebok mana sendiri? dalilnya Yesus Mana itu dalilnya dicebok? Yesus cebok sendiri? Loh, tidak ada. Dia kan Ya, berarti dia saja tidak sendiri. cebok. Loh, gimana sih? Mana dalilnya dia cebok sendiri? Cara dalil itu Mana dalilnya Yesus cebok sendiri? Kalau kita lari semua nanti ke sana, maka SNT pun cacat. Mana dalilnya? Mana SNT dalilnya berfirman Yesus kalau dia nggak cebok punya mulut? sendiri? Kalau Katakan Yesus kamu- cebok sendiri pada saat dia bayi berarti dia cacat. Panjang tangannya yang Berfirman nggak kiri punya sampai mulut. pantat. SWT Tangan bisa kirinya berfirman lebih nggak punya panjang. mulut. Lebih panjang tangan kiri daripada tangan kanannya sebab tangannya bisa nyampe ke Pertanyaan anus saya cebok cuma, sendiri. SWT bisa berfirman nggak tanpa mulut? Di mana dalilnya Yesus cebok sendiri? Di mana dalilnya SWT punya mulut? Jangan kau samakan Tuhanku dengan makhluk. Tuhanku bukan makhluk. Tuhanmu makhluk. Kalau Tuhan itu makhluk bukan berakal, makhluk. maka SWT tidak berakal. Yang berakal itu makhluk. SWT nggak berakal. Yang berakal itu makhluk. SWT Tuhanku nggak maha. Tuhanku maha tahu. Bukan berakal. Makhluk hidup, SWT tidak hidup. Ya, Tuhan saya tidak hidup. Tuhan saya maha hidup. Baru Tuhan saya Zuma, tidak baru melihat. kamu yang berani mengatakan Tuhan Tuhan tidak saya. sama dengan makhluk. melihat. Tuhan saya tidak mendengar. Tapi Tuhan saya maha mendengar. Mendengar itu Bagaimana sifat tidak makhluk. mendengar bisa maha mendengar? Melihat itu sifat makhluk. Dengar. Bisa maha mendengar padahal dia nggak mendengar. Iya. Matamu. Coba. Karena Tuhan saya maha mendengar. Dia biaskan ke maha mama. Makanya jangan kau sifatkan Tuhan dengan makhluk. Tuyul. Kutanya dulu kau kalau gitu. Kutanya dulu kau. Kalau Yesus ditutup pakai lakban kupingnya, mendengar nggak dia? Kalau SWT nggak punya Jangan kau bahas Tuhanku karena bukan makhluk. sama dengan makhluk. Jangan kau bahas Tuhanku karena dia bukan makhluk. Jangan gila dong. Sekarang kalau Tuhanmu Yesus, kututup lakban kupingnya atau kutetesin alteko lubang telinganya, masih mendengar nggak dia? Sekarang gini, kalau SWT-mu nggak punya, Tidak bagaimana bisa dia kau mendengar? sentuh hakikat Tuhanku karena dia bukan Ayo. makhluk. Tuyul. Kau turun. Kau idiot. Berarti dia mati. Idiot. Jangan kau sehakikatkan kesetarakan dengan Yesus dengan Tuhanku. Yesus itu makhluk. Aku kasih alteko telinganya nggak mendengar langsung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kujahit mulutnya habis itu kasih alteko lakban nggak bicara dia. Kututup pantatnya pakai lem Korea tidak berat Tuhan kau itu. Itu makhluk. Kenapa bisa? Karena makhluk. Makanya Tuhan itu nggak boleh disetarakan dengan makhluk karena dia akan punya kelemahan. Kau ingin sifati Tuhanmu dengan Tuhanku nggak bisa. Nggak bisa dong. Makanya Tuhan itu bukan makhluk. Makanya Tuhan itu nggak bisa dilihat. Karena kalau dilihat bisa disifatkan dengan sifat makhluk. Yesus kalau tidak makan, tidak disuapin sama mamanya, usia bayi, dan dia masih hidup, busung lapar dia. Busung lapar. Paham sampai situ? Makanya Tuhan itu nggak boleh disifatkan dengan sifat makhluk. Salahnya Kristen karena menganut agama Helenisme.
Tuhan turun menjadi makhluk. Itu ajaran Helenisme. Sedangkan Tuhan yang betul, 2 Samuel 7:22, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Nah, itu baru betul. Betul itu. Jadi kalau ada Tuhan takut anusnya dikasih lem Korea, bukan Tuhan itu. Lanjut kawan-kawan, saya ibadah dulu, silakan. Ya, saya tambahin sedikit ya. Bentar bang. Jadi kali ini kan dari bahasa Arab, dari kata alqo yang artinya mengikat. Nah kalau Tuhan punya akal berarti Tuhan terikat bang. Untuk memahami sesuatu harus ada alat yang berupa otak itu tadi. Sementara Tuhan tidak terbatas oleh itu. Jadi Tuhan itu yang betul apa? Maha tahu. Maha tahu nggak perlu alat. Maha mendengar tidak perlu alat. Kalau mendengar perlu alat yang namanya telinga. Kalau maha mendengar tidak perlu alat. Begitu bang. Kalau maha tahu tapi tidak berakal, gugur juga. Aduh, gimana ini kalau sudah gugur begitu? Kalau berakal berarti dia masih terikat bang. Masih butuh sarana. Makanya nanti seperti Yesus. Yesus pernah kehilangan akal. Sehingga para keluarganya mengatakan Yesus gila. Markus 3 ayat 21. Nah Allah ini tidak perlu akal. Ceritanya kita bahas Tuhanmu yang katanya Bang Suma tidak berakal. Gimana ini Tuhan Akal artinya apa bang? Akal artinya apa bang? Akal artinya apa? Tuhanmu punya akal. Jangan-jangan kamu tidak tahu apa itu akal. Waduh. Akal itu artinya mengikat bang. Dari bahasa Arab al-akal. Berarti Tuhanmu terikat. Yang namanya Maha Kuasa, yang namanya Tuhan kami Maha Kuasa tidak akan terikat meskipun nah dia iya, kalau Tuhanmu berakal bang, kalau Tuhanmu berakal artinya Tuhanmu itu terikat. Karena akal itu dari bahasa Arab yang artinya terikat. Ya, kalau Tuhanmu untuk memahami sesuatu masih diperlukan namanya alat, namanya Tuhanmu masih bego. Kenapa? Karena untuk paham sesuatu dia perlu alat. Sementara Tuhanku tidak. Tuhanku maha tahu. Untuk mengetahui sesuatu tanpa menggunakan alat, yaitu akal. Enggak. Nah ini perbedaan. Perbedaan antara Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu makhluk untuk memahami sesuatu, untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yang buruk perlu akal. Kalau Tuhan saya tidak, Tuhan saya itu maha tahu. Tanpa akal bisa mengetahui ini jelek, ini buruk. Bedanya di situ, Bang. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu berakal, artinya Tuhan Anda itu masih terikat, masih perlu sarana. Iya. Kan begitu. Ini penghinaan atas kemahabesaran Tuhan tidak berakal. Gimana Anda sendiri menghina Tuhan? Gimana sih? Kalau Tuhan itu gimana Bang Ari? Iya, banyak yang Kristen. Jangan paduan suara yang Kristen ini. Iya betul. Satu lah. Oke, sekarang gini Bang. Akal itu kan artinya mengikat Bang. Cek KBBI ya, cek KBBI. Akal itu artinya mengikat. Nah kalau Tuhan Anda berakal, apakah Anda mau mengakui bahwa Tuhan Anda terikat? Jawab. Apakah Anda mengakui Tuhan Anda terikat? Silahkan jawab. Akal itu berhubungan dengan otak. Berarti Tuhan Anda punya otak, gitu maksudnya. Silahkan jawab. Bukan Ustaz Arif. Kita kembali ke bahasa aslinya. Akal itu artinya mengikat. Nah kalau Tuhan Anda memiliki akal, berarti Tuhan Anda terikat. Gimana? Bisa dijawab? Terikat itu terikat artinya terbatas. Terbatas. Iya. Bisa dijawab. Iya, silakan. Jawab sesuai pertanyaan. Ya, mantap. Sesuai pertanyaannya. Karena Yesus Kristus Maha Kuasa, dia meskipun berakal tidak akan terikat, tidak akan mengurangi kemahakuasaannya. Karena itulah kalau Anda mengatakan Tuhan Anda berakal, sudah otomatis Tuhan Anda itu terikat. Tidak berakal. Gimana sih? Kalau Anda mengakui Tuhan Anda berakal, otomatis terikat. Karena akal itu artinya mengikat, membatasi. Ya makanya nanti Tuhan kalau dia berakal ada sesuatu yang tidak bisa masuk akal oleh Tuhan. Berarti Tuhan Anda terbatasi di situ. Sementara Tuhan tidak terbatas. Gitu loh. Sudah. Paham nggak sih ini orang? Baik.
Ya baik, karena Anda membatasi Tuhanmu, berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Anda menghina Yang Tuhanmu, batasin tidak siapa? maha kuasa. Anda Justru barusan saya tidak mengatakan membatasi Anda Tuhan saya. Anda Yang terbatas. membatasi itu Anda, Bang. Yang membatasi itu Anda. Anda mengatakan Tuhan Anda Barusan berakal. Anda mengatakan Tuhan Artinya Anda Anda sedang terbatas. membatasi Tuhan Anda mempunyai daya pikir yang terbatas. Siapapun yang masih menggunakan akal untuk Anda memahami menghina sesuatu, pasti dia ada keterbatasan. Nah, Tuhan saya tidak menggunakan akal untuk itu semua, karena Tuhan saya tidak terbatas. Dia maha tahu. Bang. Gitu loh. Iya. Anda sih sedang menghina Tuhanmu, tapi itu kan Kau menghina Tuhan. Justru kalau mengatakan Tuhan itu berakal, Anda sedang menghina Tuhan. Artinya Tuhan Anda ada sesuatu yang di luar akal. Begitu. Berarti Tuhan Anda ini masih mengalami zaman kebodohan dia. Makanya setiap ngomong salahnya dia. kuasa, no problem untuk itu. Kalau Anda menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedikit enggak. Bentar dulu, bentar. Kenapa seperti itu Pak D? Karena Tuhannya kan makhluk. Jadi berakal. Iya, makanya dia asbun. Setiap ngomong pasti asbun. Contoh dia bercerita tentang penciptaan, asbun semua itu tidak sesuai dengan kenyataan. Matahari ada di hari keempat. Terang ada di hari pertama. Itu asbun. Karena antara pernyataan dengan kenyataan tidak sesuai. Silakan Bang Ardi kalau mau bicara Bang Ardi. Aku mau tanya dulu sebentar, izin Gurunda, Gurunda Suma dan juga Pak Desuki, Bunda Rahma, Ustaz Arif. Bang Sima, tadi katanya Tuhan Anda itu maha kuasa, maha mendengar, betul nggak? Iya betul. Abang tahu nggak apa negasi daripada maha kuasa? Anda akan larikan ke sana, tapi Anda akan salah memahami dengan Ya yang coba dimaksud di maha kuasa. bukan yang Maksud saya tanya begini, negasi, tadi barusan- negasinya Bang. Negasi daripada barusan gurunda Anda yang Bang Suma itu mengatakan Tuhanmu tidak berakal, gimana? Kalian ini mendukung Bang Suma mengatakan Tuhan kita tidak berakal. Bang. Bang, betul. Bang, pertanyaan saya, Abang tahu atau tidak negasi daripada maha kuasa? Nah, Anda paham itu apa yang dimaksud dengan negasi apa maksudnya? Anda paham itu enggak? Gak apa-apa. Oke, Anda nggak tahu ya? Jangan-jangan Ya, yang nggak Anda apa-apa, saya paham jelaskan. justru mendukung Bang Suma untuk mengatakan yang disembah oleh Bang Suma tidak berakal. Enggak, kalau Anda nggak paham, izinkan saya menjelaskan gitu loh. Menyembah sweet. Begini, kita diskusinya Berbeda dengan pemahaman. Aku belum moderator Ustaz Arif ya. Silakan Anda. Oh, ikuti dulu, Oke. hostnya. Ya, Bang Ardi, ikuti. Aku begini loh, udah Ustaz. Maksud saya begini, ini kan kita diskusi santai. Kalau Bang Sima tahu apa itu negasi, Anda jawab. Tapi kalau Anda nggak tahu, saya yang jelaskan. Gitu kan enak kan? Betul nggak? Betul ya? Ya, silakan menjelaskan. Oke, menurut Anda. baik. Berarti ini teman-teman, jadi Bang Sima ini nggak tahu apa itu negasi ya. Negasi itu adalah kalimat penolakan. Penolakan itu misal begini nih. Tapi yang ditolak itu lihat dulu ya, itu kata benda atau kata sifat ya. Misal begini, kalau rumah itu kata benda tuh, nomina tuh. Nah, nomina itu negasinya itu nggak bisa menggunakan kata tidak, itu nggak bisa. Misal begini, tidak rumah, itu nggak bisa itu. Tidak Tuhan, itu nggak bisa karena Tuhan itu kata benda atau nomina. Kemudian tidak mobil, itu nggak bisa. Yang betul apa negasinya? Bukan mobil, bukan rumah. Itu mobil kamu kah? Bukan, itu bukan mobil saya. Itu rumah kamu kah? Bukan, itu bukan rumah saya. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Paham ya? Anda dalam Oke, sebentar. Anda Paham sedang atau tidak dulu? Bang Suma, itu Sebentar. hal wajar. Paham atau tidak dulu? Sebentar dulu. Ya, sebentar, sangat paham. Oke, Tapi saya ini lanjut kan ya. dalam Saya rangka lanjut ya. Anda membela Bang Ya, Suma, saya lanjut itu ya. sangat wajar. Saya lanjut. Oke, saya lanjut. Sekarang pertanyaan saya. Tuhan Anda kan maha kuasa, betul? Apa negasi dari maha kuasa? Sifat itu. Apa negasi maha kuasa? Ya, jadi maha kuasa tidak ada yang membatasi itu. Negasi yang saya tanya. Saya tadi udah jelaskan negasi. Apa negasi maha kuasa? Silakan. Ya, Anda akan karena Anda sedang Jawabannya apa? sedang membela Bang Suma. Jawabannya apa? Jadi Jawabannya apa? Anda sebetulnya juga Jawabannya mana?
Bang, saya tanya Terima jawabannya. jawaban dia itu Bang Samin simak. Aduh, ya oke, diskusi bisa menjawab nggak? Apa negasi dari Maha Kuasa? Santai aja lah. Iya. Negasi dari saya ulang ya. Apa negasi dari Maha Kuasa? Negasinya apa? Silakan. Ya, jadi dari Nggak tadi bisa Anda jawab. ya sebenarnya Anda pun sudah Bisa jawab. Nggak jawab? Bisa nggak? Sebenarnya bisa nggak sih jawab? Anda juga Ya kita diskusi baik-baik. Kita diskusi baik-baik, santai. Santai. Tenang. Negasi itu kebalikannya. Iya. Apa negasi dari Maha Kuasa? Coba saya tanya Bang Sima. Dijawab apa negasi dari Maha Kuasa? Silakan. Tahu nggak? Berarti tidak Ini kan dalam hal Anda Ya, berusaha dijawab dulu. membiarkan pernyataan Bang Suma. Enggak. Enggak. Tidak ada sama sekali saya membuyarkan narasi Bang Suma. Tidak ada. Coba dijawab dulu pertanyaan saya. Abang kalau nggak bisa diskusi, bisa diskusi nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Jangan di-mute. Ya oke, saya nggak akan mute. Saya nggak akan mute. Saya minta tolong dijawab ya. Minta tolong dijawab ya Bang. Minta tolong dijawab. Apa negasi Maha Kuasa? Jawab. Ya, saya jawab ya. Iya. Sebelum saya ke sana, saya Turun. Berisik. Tolong ditanya. Negasi Maha Kuasa kok. Saya tanya apa negasi Maha Kuasa coba. Bisa nggak diskusi dua arah? Pura-pura pinter tapi bego. Iya. Kan simpel kan Pak De kan. Kalau yang namanya Maha Kuasa, itu pasti ada negasinya. Apa negasinya? Ya tidak Maha Kuasa, kan begitu. Iyalah, betul nggak? Ya, iya makanya itu negasi daripada Maha Kuasa itu tidak Maha Kuasa. Negasi daripada Maha Melihat itu tidak Maha Melihat. Negasi daripada Maha Mendengar itu tidak Maha Mendengar. Sekarang saya tanya kepada Anda tadi mengatakan Tuhan Anda Maha Kuasa, betul tidak? Diskusi dua arah, betul nggak? Betul. Oke, pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan Anda menjadi manusia? Kenapa nggak bisa? Bisa nggak Tuhan Anda menjadi apapun? Kenapa nggak bisa? Bisa nggak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Mana ada kata-kata gitu? Kapan kali bahwa bisa Anda menjadi bukan Tuhan? Jawab. Bisa atau tidak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? A, bisa, B, tidak. Tuhan ini kata-katanya apa masuk bukan Tuhan? Bukan Tuhan itu negasi daripada Tuhan. Emang gak berakal kau Bang. Sini orang. Kau sembah gak berakal. Sebentar, saya tanya. Tuhan itu kata sifat atau kata benda? Nomina atau verb? Coba saya tanya. Atau kerja itu? Jawab. Adjektif, verb atau nomina? Jawab dia. Tuhan, T-U-H-A-N itu adjektif atau nomina atau verb? Jawab. Ngerti apa arti kata Tuhan? Loh, dijawab dong. Ngerti, Tuhan dalam kaidah bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Satu kata pun tidak akan pernah salah yang saya sebutkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia barusan. Satu kata pun nggak akan pernah meleset itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, Tuhan itu apakah dia nomina, atau verb, atau adjektif? Jawab. Jawab. Bahasamu itu. Jawab. Jawabannya apa, Bang? Bahasa rendah kali Bang daya pikirmu Bang. Rendah kali Bang. Rendah kali Bang. Assalamualaikum semuanya. Bisa lo gitu. Jadi nyampe nggak ini? Jadi ini Pak D nyampe nggak dia pertanyaan saya ini? Bang, rendah kali daya pikirmu Bang. Begini teman-teman ya. Ini diskusi dua arah ini kan nggak ngerti. Saya jelaskan aja ya teman-teman. Jadi gini, Tuhan itu adalah kata benda, dia nomina. Nomina itu tidak bisa menerima kata tidak. Ya, nggak bisa disandangkan dengan kata tidak, nggak bisa. Misal begini, tidak Tuhan itu salah itu. Rumah kata benda, tidak rumah itu salah itu. Yang betul adalah menggunakan negasi bukan negasi tidak, gitu loh. Bukan rumah, bukan Tuhan. Gitu loh. Negasi daripada Tuhan, ya bukan Tuhan. Negasi daripada sorga, ya bukan sorga. Negasi daripada rumah, ya bukan rumah. Gitu loh. Paham gak sih sebenarnya teman-teman Kristen ini belajar gak sih bahasa Indonesia gini? Tuhan itu kata benda. Sebentar. Itu. Gimana kok Tuhan kata benda? Mana benda Tuhan? Oh, lo nggak ngerti dia Tuhan kata benda. Tuhan itu nomina, bro.
Iya. Coba buka KBBI. Memang nggak berakal kok ya. Oh ini ini Matetes ini. Tahu nggak teman-teman? Penguasa, pemilik. Tuan tahu nggak Pak Disugi? Dia Matetes, pastor pendeta Matetes itu loh. Tuhan benda. Oh bukan kalau ini raja ini bukan. Bukan yang tadi loh Pak Ustadz Arif. Matetes itu. Kita goblok, Mas Tom. Iya. Iya. Kalau masih pastor, masih pendeta, pasti goblok. Iya betul. Si Matetes itu. Tuhanku itu banyak, Tuhan itu banyak, Tuhan itu banyak. Ah ini kita naikkan ya. Ini penghujat juga. Bisa diskusi bro tukang geruduk? Bisa diskusi? Halo tukang geruduk? Ya sih. Halo bisa diskusi? Bisa diskusi? Bisa dong. Oke, baik. Jawab pertanyaan saya. Bisa diskusi. Dijawab. Kalau kalian bisa diskusi enggak? Itu dulu. Berikan kata benda loh. Iya betul Pak De. Nah sekarang saya tanya kepada tukang geruduk. Dalam kaidah bahasa Indonesia, ya? Oke, dalam kaidah bahasa Indonesia, sebentar. Dalam kaidah bahasa Indonesia. Kemarin aja kau udah menceret, sabar, santai, tenang. Kita diskusi baik-baik. Nanti jawab pertanyaanku yang kemarin ya. Ya, sabar ya. Dalam kaidah bahasa Indonesia, apa negasi daripada maha kuasa? Silakan. Tidak kuasa, bukan maha kuasa. Loh kok bukan maha kuasa gimana? Kata sifat itu tidak bisa menerima kata bukan, botol. Bodohnya. Terus apa? Coba. Berisik. Kalau kata sifat ya sifat itu loh. Ngerti nggak sifat? Sifat itu. Kata sifat nggak bisa menerima kata bukan. Gimana sih? Kalau kata benda nggak bisa menerima kata tidak. Alamak. Mati meja. Gimana sih? Maha kuasa katanya. Yang betul itu tidak maha kuasa, bukan maha kuasa. Bodoh minta ampun, belajar bahasa Indonesia di mana kalian ini? Oke, mohon maaf Gurunda sama Pak Disugi. Tapi sebelum dilanjut Bang Sedi, izinkan saya promosi terlebih dahulu. Iya, untuk saudara-saudaraku seperti biasa ketika saya ikut nongol di Komal itu tujuannya cuma satu, yaitu cari koin yang tujuannya insya Allah nanti untuk kita gunakan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia yang insya Allah akan kita dirikan di Makassar dan peletaan batu pertama pada waktu milad api yang ketiga. Untuk saudara-saudaraku yang ada koin tas 1 mawar 2 mawar silakan dilimparkan ke saya dan semuanya akan saya serahkan untuk pembangunan tanpa mengurangi 1 mawar pun. Demikian, terima kasih Bang Ardi, lanjut. Bagi yang ingin begitu Bun, dinampakkan terus Bun. Jadi bagi yang ingin berinfak ya kepada sekolah apologet yang insya Allah itu yang dicita-citakan bersama ya, bisa scan ya, bisa di scan lewat barcode ini ya teman-teman. Ini QRIS ya. Berapa pun jumlahnya teman-temannya itu yang penting ikhlas. Jadi aku tampilkan ini ini bisa ya. Dibesarkan ini. Nggak bisa dibesarkan Bunda Rahma karena 10 anunya. 10 ini, iya. Pak Disugi kan punya. Pak Disugi punya. Sampai lalu Pak Disugi. Pak Disugi punya kok. Ustaz Arif. Iya. Pak Disugi kan juga punya Pak. Kasihan ya tukang dulu tuh nggak ngerti bahasa Indonesia. Saran saya gini ya teman-teman Kristen ya. Kalau naik ke sini usahakan nilai bahasa Indonesia minimal 9 ya. Minimal 9. Saya dulu 10, sorry. 10 saya dulu. Iya, saya dulu 10. Saya nilai bahasa Indonesia 10 loh. Mas orang Indonesia nilainya 8 sih. Berarti jenius ya, keren lah, mantap. Nilai saya kan tadi kok. Ya keren. Ya udah kalau minimal. Nah ini nih. Iya itu. Itu Bang Ardi kalau agak ke atas. Bang Ardi kalau mau cari outlet di bawah di seleksi sampai angkat. Sampai angkat. Siap Ustaz. Nah itu. Nah screenshot silakan di screenshot. Pak De difokuskan dikit bisa nggak Pak De? Aku oten ini teman-teman. Iya tahu Tuhanmu 3 kan. Oh. Iya. Raja. Aku mau apa? Ingin biaya untuk sunat ini Bang.
Gini saja Pak Abdi, kalau mengatakan oten-oten itu ndak punya ilmu ya ndak usah diundang, ndak usah berdebat lagi, ndak usah disebut. Nah ini yang minta naik, Anda minta naik atau saya undang barusan? Ndak, saya minta naik, hanya saya mau bilang. Bukan saya undang kan berarti kan? Karena saya dengar Pak Abdi kan bilang begitu, oten-oten yang harusnya naik harus pintar-pintar. Kalau iya harus ngerti bahasa Indonesia, harus ngerti bahasa Indonesia. Anda ngerti nggak bahasa Indonesia? Bodoh ya, ndak usah diundang untuk Anda ngerti nggak bahasa Indonesia sekarang? Anda ngerti nggak? Ndak, saya ndak mau berdebat, saya hanya bilang itu saja. Ya kalau nggak ngerti bahasa Indonesia ya turun gitu loh. Ini khusus yang ngerti bahasa Indonesia, turun. Silakan Pak Disugi. Ya minimal kami kan ya bisa baca tulis Pak, nggak seperti Nabi. Oh Yohanes itu ya buta huruf ya. Oh kayak Yohanes sama Petrus itu, yang Yohanes sama Petrus itu buta huruf sama idiota itu ya, betul ya? Betul kan? Izin bertanya nggak? Sebentar. Anda bilang tahu, coba buktikan Bang Ardiansyah. Bang Ardiansyah nanti baca Al-Quran yang bahasa original text. Kemudian ini seselin ini suruh baca Alkitabnya yang berbahasa original text. Ya silakan. Siapa di sini? Umat yang buta huruf. Silakan. Ini loh. Silakan. Gini Kak, kalau Nabi Muhammad taruhlah buta huruf, dia nggak pernah nulis kitab Kak. Yang lucu lagi, buta huruf idiot nulis kitab sampai 4 kitab. Kalau saya Yohanes, bisa baca 1 Yohanes, 2 Yohanes, Wahyu. Ini bagaimana ceritanya orang buta huruf idiot bisa nulis 4 kitab Kak? Bagaimana bisa ini? Bisa baca tulis, berarti saya bisa Kau Kak, yang ku maksud bukan kau. Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan idiot, buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis 4 kitab? Agramatoi esin kai idiotai. kami yang naik bisa baca tulis, sudah itu aja. Saya ingin mempermasalahkan Anda karena tadi Anda menyebut Nabi saya, maka saya ingin mengomentari. Nabi saya nggak pernah nulis kitab, buta huruf nggak masalah. Saya jadi masalah itu sudah buta huruf, daya pikirnya rendah atau idiot, lah kok bisa nulis kitab? Nah ini lucu ini. Saya bisa nulis, Nabi Anda tidak. Mana yang Loh, saya hanya mau bahas yang biasa. Anda bisa nulis tapi kepada orang yang idiot yang bisa nulis. Saya bisa nulis, bisa baca. Iya, kau bisa nulis, bisa baca. Tapi kau percaya dengan orang yang idiot dan buta huruf yang bisa nulis. Iya, Anda juga percaya kok sama yang buta huruf, gimana kok sama dong? Saya percaya beliau itu buta huruf tapi bukan menulis kitab dia. Berarti tidak seperti Yohanes yang idiot sama buta dan huruf buta sama huruf aja bisa kan? nulis kitab. Lucu kan? Apakah orang buta huruf itu nggak bisa menyampaikan pesan? Bisa. Tapi apakah orang buta huruf itu bisa nulis dan idiot? Bisa nulis? Nggak bisa. Daya pikirnya rendah, huruf nggak ngerti. Bisa nulis 4 kitab pula itu. Tebel-tebel segitu. Yohanes sampai pasal 21. Ya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, Wahyu pula itu. Wah parah ini. Udah buta huruf, idiot. Bisa nulis kitab, pengertian Anda Bang? Iya makanya itu. Maksudnya begini loh, Bu Sailin, kalau memang mau diskusi dengan bagus, Bu Saya Sailin. mau bertanya, izin saya bertanya ya. Kalau mau diskusi dengan bagus, sebentar. Kalau memang mau diskusi dengan bagus, tuh mana dia? Mana dia? Tuh. Oh, ya udah. Mental dia, baru tahu kalau nulis kitabnya itu idiot buta huruf. Ya harusnya kita tes bacanya. Aku baca kitabmu, kau baca kitab. Aku baca kitabku, kau baca kitabmu, gitu loh. Tahu nggak teman-teman? Aku pernah naik ke komalnya MAD Mamat. Dulu kan pakai nama Mamat. Sekarang kan pakai nama tukang geruduk yang tadi loh, Ustaz Arif. Tahu nggak? Nah jadi ceritanya gini, Ustaz Arif. Dia itu si Mamat itu memang penghujat dia, sejak awal memang penghujat. Sekarang ganti nama menjadi tukang geruduk gitu kan. Tapi sejak pakai nama Mamat, dia diskusi itu nggak ada yang nonton sama sekali. Akhirnya ganti nama kan, jadi tukang geruduk. Sekarang open cam tuh, open cam. Sudah open cam, komalnya nggak rame pula Ustadz. Nah, apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah naik ke komal-komal Islam yang rame, begitu Ustadz. Jadi kasihan ya si tukang geruduk itu ngemis followers di sini. Ya kalau sesama muslim nggak apa-apa lah ya. Ini oten masa ngemis di sini sih. Ya lanjut Ustaz.
Ya, silakan Raja Badohas. Bang Handi, Assalamualaikum Bang Handi. Halo, Bang Handi. Assalamualaikum. Masih jauh dari mereka mungkin. Burunda kemana ya? Burunda kemana? Masih beribadah, beribadah. Di malam sempat diumumkan enggak itu hasil penggalangan donasi untuk sekolah itu? Sudah Pak. Dengar ya? Sudah. Belum Semalam Udah di ya? akhir iya semalam oleh Gurunda. Sekitar terkumpul berapa? Berapa ya? 87 Hampir ya. 80. Hampir Ah, iya. 80. Pak. Allahu Akbar, subhanallah. 80 juta kawan. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya saudaraku sekalian. Ya para seluruh sodakoh ini, Masya Allah, Anda hebat. Ya, subhanallah udah dapat 80. Insya Allah ini terus berlangsung sampai pembangunan selesai ya. Nah, saya punya inisiatif tersendiri yang berbeda dengan kawan-kawan, yaitu ngumpulin mawar, ngumpulin koin. Nah, itu nanti juga seluruh hasilnya itu kita sumbangkan untuk pembangunan sekolah itu. Begitu kawan-kawan ya, Masya Allah. Terima kasih saudaraku sekalian. Terima kasih, Masya Allah, barakallahu fikum. Dan juga ada informasi, Ustadz Arif, kalau boleh, teman-teman silakan di follow akun Mam Alma ini, di bawah ini, Mam Alma. Beliau ada kakak ipar saya, dan beliau jual skincare juga. Kalau mau ikuti beliau silahkan, monggo, di follow-follow. Ya. Oh, mana Alma ini ya? Ya, Mam Alma ini. Ini kakak ipar saya, jadi ini kakaknya istri saya ini. Masya Allah. Iya, Adik kapan hari kan bilang gini, Bang Ardi ini pinter cari istri. Oh iyalah, adiknya cantik ini, kakaknya juga cantik ini. Masya Allah. Itu, silakan di follow teman-teman. Ya. Untungnya aku udah tua. Masya Allah. Ya, lanjut diskusinya. Nanti kalau ada yang perlu tempat, saya diturunkan nggak apa-apa Ustaz tadi. Kita Enggak, sudah. Udah Rahma kan kelihatan itu. Kerudungnya Bunda. Waduh. Hey, sorry. Kelihatan itu. Alfian Islam Kristen Alfian. Disapa dulu Pak Kardi. Ya, selamat siang Alfian dan juga Raja Badoha, Kristen ya? Iya. Saya Muslim, Bang. Oh, Bang Alfian Muslim? Iya, Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Nggak mau ini aja. Mau sampaikan buat teman-teman di sini semuanya. Awal terus iman-iman yang didukung dengan kecerdasan. Jangan sampai salib-salib bayangan ini menikung dari belakangnya. Oke, thank you Bang. Yuk, Assalamualaikum. Halo Pak Doha, mau diskusi? Silakan, mau diskusi di sini ada guru-guru kita. Tentang apa? Apapun asal Anda menggunakan bahasa Indonesia. Ya, harusnya bahasa Indonesia lah. Oke, silakan Pak Dezuki, monggo. Aku nggak tahu bahasa Arab, Bang, soalnya. Ya. Oke, silakan Pak Dezuki, monggo. Kalau Pak Doha ini Bang Ardi sudah ini mengakui bahwa Tuhannya itu 3. Ben lagi. Oh ya. Iya. Yang bilang Tuhan Kristen itu 1, itu suruh berhadapan dengan Raja Pak Doha. Oh ya gitu. kan, ya. Iya. Itu kan tadi udah ketemu saya tadi di komalnya Bang Dalbo. Dia ngaku Tuhannya 3. Saya bilang kalau Tuhanmu 3 berarti kamu nggak percaya dengan ucapan Yesus. Setelah Yesus Tuhan itu yang benar cuma 1. Kan gitu. Saya nggak mau ikut Yesus, pokoknya Tuhan saya 3. Katanya gitu Bang Ardi. Aku bingung lah. Jadi aku bingung sendiri nih kalau ngadepin dia ini. Orang dia udah terang-terangan pokoknya nggak mau ikut Yesus, pokoknya maunya Tuhannya 3 gitu, gimana? Yang kita hadapin itu kan orang yang kamuflase, ya kan? Bisa Ngaku Tuhannya 1 bertanya tapi enggak? 3. Kalau dia ini enggak, sudah ngaku Tuhannya 3, ya sudah kelar. Assalamualaikum Sejak Muhammad mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selin ini mau diskusi dengan bagus atau tidak? Iya, saya mau bertanya satu pertanyaan saja. Ya, mau diskusi atau tidak?
Enggak, saya mau bertanya aja. Iya, nggak mau diskusi, nggak mau. Turun, Saya ingin turun. Ini ruang diskusi. Kalau nggak mau ada oten-oten diskusi, bisa. Tapi aku Raja menguat. Padoha dulu perasaan menghujat Ustaz Arif. Sekarang udah enggak ya? Bisa aku menguat. Ya, agak lain memang. Kalau di Komal lain memang seperti itu. Tapi kalau di Komal sini enggak pernah. Wah, luar biasa Raja Aku Padoha nggak aja. pernah menghujat bang dimanapun. Bahkan memang Kristen. Siapa yo yang Kristen bilang Tuhannya satu. Berarti makan goreng tiga ngaku satu gitu kan? Raja ya? Oh iya. Kristen jujur aku. Ya udahlah, yang penting sekarang udah nggak menghujat ya. Meskipun dulu aku dengar dia menghujat sih. Iya, itu nengok hostnya itu bang. Kalau duluan ya aku menjawab aja. Coba ini barangkali Kristen Bang Ardi. Misalnya banyak permintaan ini. Halo, Vi. Iya bang. Halo, Kristen Islam? Ateis. Oh, ateis. Ini saya tanya hostnya dulu ya. Apakah diterima? Turun. Kalau ateis turun. Oh, turun. Ya ateis, nggak usah lah. Tuhannya pun nggak ada. Bingung kita nanti. Tuhannya pun Kalau di room ini memang, kalau di room saudara-saudara kita yang Muslim, itu memang dari teman-teman Kristen. Setuju dengan Raja Padoha itu. Kalau ateis nggak usah, di sini kumpulannya orang bertuhan. Iya. Tuhan mau ikut-ikutan ngapain? Ngapain Kan dia gitu jadinya. ikut-ikutan di sini? Iya, orang Iya. yang punya Tuhan kok ikut-ikutan. Gini aja, Bang Vivi, gini aja follow saya. Nanti saya buka Komal, Anda naik berdua sama saya ya. Gimana? Saya sudah follow Anda. Vivi ya. Anda follow saya sudah follow Anda. Follow saya ya. Gitu. Oke, lanjut. Kita diskusi nanti ketika saya buka Komal. Tapi harus bisa jawab ya. Jangan sampai jadi ateis tapi nggak bisa jawab. Wah, bahaya. Lanjut Bang Ardi. Ibaratnya gini Raja Padoha, kita ini orang yang bercelana gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang nggak bercelana mau ikut rombongan, mau bikin malu aja kan nggak mau kan? Tapi ada yang begini juga. Ustadz Arif sama Pak Dejuki tahu Rab Jono kan? Tahu kan? Ya tahu saya Arab Jono. Iya, Jono Arab itu kan. Jono. Nah, aku pernah mau diskusi sama dia, tapi dia ngomong gimana coba? Ayo kita diskusi Ardiansa di room netral. Di room mana? Aku bilang gitu. Di roomnya ateis. Bodohnya minta. Masa orang nggak bertuhan disuruh jadi moderator orang bertuhan, kan bodoh. Bodoh lah. Iya. Si Jono ini. Ya, kita sapa dulu ya. Halo Murtado. Maria S. Selamat siang Murtado, Kristen Islam. Kristen. Mau diskusi? Boleh diskusi sekian tajam. Yang tidak mudah. Pikir sopo. Ya wes. Kalau Tuhan bukan makhluk. Silakan mungkin Pak Desuki, monggo Pak De. Atau Gurunda udah monitor? Mungkin Gurunda? Belum ya? Ya, kalau gitu Pak Desuki. Pak De, suruh tanggapi aja Bang Ardi. Tuhannya ketiga ini Raja Padoha. Silakan kalau mau bantah tapi ya. Monggo. Iya, Tuhannya Kristen tiga kan? Iya, Tuhannya Padoha berapa? Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus ya. Ada berapa? Tuhan Yesus satu. Lanjut Bang Ardi. Ya Tuhan Yesus. Lanjut Pak Doa. Biar Pak Doa. Berarti dia itu Menang Padoha 3. Ini Padoha ini Kristen ya. Sebentar, Murtado. Ini Padoha ini Kristen. Murtado juga Kristen, teman-teman di bawah perlu diketahui ya. Raja Padoha bukan Islam ya? Bukan ya? bukan. Bukan Islam. Oke. Tuhannya berapa Raja Padoha? 3. 3. Siapa aja? Bapa, Anak, Roh Kudus. Udah. Tuhannya Murtado berapa? Yesus. Oh, berarti selain itu bukan Tuhan. Ya, gini. Mereka itu Lanjut. ini Anda bertanya
sudah Kalau dijawab, ya perlu dijelaskan tidak. Kalau tidak perlu penjelasan, ya sudah begini. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan satu, Bang, kan bukan tiga itu. Hakikatnya Allah, betul, Bang. Ini kalau orang Bang. Kalau orang Kristen sabar dulu. Dari mana Anda katakan 1, 3? Anda jangan bohong dong. Ini Kasus, ini saya kasih contoh kasus. Ketika Yesus dibaptis, Anda baca dalam Matius 3 ayat 16-17, itu Yesus sedang direndam di Sungai Yordan. Di atasnya ada burung merpati. Dari langit ada yang teriak-teriak. Di 3 tempat yang berbeda dalam satu waktu, ya, bagaimana Anda mengatakan itu satu? Di 3 tempat yang berbeda, di waktu yang sama. Kok dibilang satu, Bang? Ada yang direndam, ada yang berupa burung merpati di atasnya, ada yang teriak dari surga. Ini 3, Bang. Bagaimana Anda katakan satu? ya sudah, Bang. Udah. Ya, berarti Anda itu tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya, itu. Iya, gini, sabar. Ke situ lagi, Pak. Iya, loh. Udah 2 itu Jelas. Gini. Tadi kau bilang Tuhanmu Yesus. Sabar dulu. Boleh gantian tidak? Kamu bicara aku diam. Boleh, silakan. Yesus adalah firman Allah, ya. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Bapa itu sang sumber. Lah, mereka itu kan satu. Oke, Seperti mereka. gini, ya mereka seperti gini loh. Mereka. Saya Sejak kapan kata mereka itu artinya satu? Mereka itu jamak. Bang Bang Bibel. Oke, Bang Bibel saya tanya. Bang Bibel ini manusia, betul? Ya. Hakikatnya Anda manusia. Sabar ya. Hakikatnya manusia, betul? Betul. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Itu satu manusia atau 3 manusia, Bang? Saya tanya. Itu satu manusia kan? Roh saya, bentar. Roh saya, roh saya tidak pernah keluar dari tubuh saya, Bang. Sementara yang digambarkan di dalam Matius, ya di dalam Matius 3 ayat 16-17 itu ada 3 oknum. Ketika Anda menyebut Yesus, tidak mungkin otak Anda membayangkan manusia tua yang duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 11. Ayat 9. Ketika Anda menyebut Bapa, tidak mungkin otak Anda membayangkan si burung merpati Roh Kudus. Ketika Anda menyebut Roh Kudus yang berupa burung merpati, tidak mungkin otak Anda membayangkan Yesus yang kayak bule. Sehebat apapun, Bang, otak Anda tidak akan bisa menyatukan 3 wujud yang berbeda menjadi satu wujud. Nggak bisa. Kalau Anda ngomong bisa, Anda nipu. Gitu loh. Dari mana mereka itu satu? Wujudnya 3. Bang, gimana sih? Sudah, Bang Bibel? Anda paham nggak Trinitas itu apa? Itu ini loh, sudah apa belum gantian? Iya, saya tanya. Trinitas itu seperti apa? Rumusnya seperti apa? Coba terangkan. Tadi Tritunggal ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. 3. Tetapi mereka adalah satu, hakikatnya Allah. 3. Seperti kamu, sabar, Bang Bibel. Ketika saya tanya, kamu ini manusia. Oh ya, aku manusia. Kamu punya badan, punya jiwa, punya roh, ada 3 itu. Loh. Oke. Tetapi satu pertanyaanmu salah, Bang. Pertanyaanmu salah. Gini loh. Pertanyaannya itu yang benar begini, Bang. Anda dan saya satu hakikat manusia. Anda manusia? Ya. Bang Ardi manusia? Ya. Saya manusia? Ya. Ada berapa manusia? Itu baru betul. Ada 3 manusia. Kalau ngomong ada 1 manusia itu bodoh dia. Yesus Tuhan. Sudah, Bang Tuhan ini entitas kan? Tuhan ini entitas kan? Betul enggak? Coba dijawab. Tuhan ini entitas bukan? Ini logikanya, Bang. Sabar loh, gini loh ya. Sabar dulu, logika Anda, analogi. Tolong dijawab, Tuhan itu entitas atau bukan? Jawab. Tuhan itu entitas bukan? Jawab. Kok kejanggalan gimana?
Tuhan itu entitas bukan? Jawab. Kalau nggak mau jawab turun. Karena saya nggak tahu, orang nggak jujur. Ini loh, kamu tadi Tuhan itu entitas bukan? Anal Tuhan itu entitas bukan. Jawab. Coba dijawab dong. Tuhan itu entitas bukan? Tuhan gelar Tuhan. Penguasa. Ya, gelar. Sudah cukup, saya jawab. Aku tapi yang kamu artikan tadi loh. Gimana? Bentar. Anda tadi katakan Tuhan itu gelar. Manusia, sabar. Anak tiga. Kalau mau keras-kerasan saya lebih keras daripada Anda, ngerti? Turun. Kalau mau keras-kerasan saya lebih keras, loh. Kalau saya canggih ini, macem-macem loh. Nah, Halo Maria. Bentar Bang Ardi. Tuhan itu kan entitas, gelar kata dia. Oke, gelar. Yesus yang berupa manusia digelari Tuhan. Roh Kudus yang berupa burung merpati digelari Tuhan. Bapa yang berupa roh digelari Tuhan. Ada berapa Tuhan ini? 3. Benar si Raja Padoha tidak munafik. Trinitas itu pasti munafik dia. Nggak berani dia ngaku jujur. Saya lebih menghargai seperti Raja Padoha ini. Tuhan saya 3. Karena tidak mungkin dipaksakan menjadi 1. Itu nggak mungkin. Kalau masih memaksakan Tuhan 3 tapi 1, Anda sedang dibodoh-bodohi. Begitu. Al-Baqarah ini lengkap nih teman-teman. Kalau nggak percaya nih ya, saya cek ya.